Israel memastikan akan merespons serangan rudal dan pesawat tak berawak, drone, Iran, namun masih belum jelas tindakan apa yang akan diambil dan apakah respons tersebut akan begitu kuat sehingga mengubah konflik saat ini menjadi perang regional skala penuh. Para pejabat Amerika Serikat, AS, mengatakan pada hari Senin, 15 April 2024, bahwa beberapa bentuk balasan terhadap serangan Iran, yang melibatkan lebih dari 300 rudal dan drone, hampir tidak dapat dihindari. Namun, pemerintahan Biden masih berharap itu akan menjadi serangan balasan terbatas dan tidak ditujukan ke wilayah Iran. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, IDF, Letjen Herzi Halevi, sejauh ini memberikan konfirmasi paling jelas sejak serangan itu bahwa Israel akan membalas. Peluncuran begitu banyak rudal jelajah, dan drone ke wilayah Israel akan ditanggapi dengan baik, kata Halevi, berbicara dari pangkalan Angkatan Udara Nevatim di Israel Selatan, yang mengalami kerusakan ringan akibat serangan itu. Kabinet Perang Israel bertemu untuk keempat kalinya dalam 2 hari terakhir pada Senin sore, ketika Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan mantan Menteri Pertahanan sekaligus saingan Netanyahu yang berhaluan tengah, Benny Gantz, kembali membahas bagaimana cara Israel dalam merespons kembali aksi Iran. Kami menghormati keputusan yang harus dibuat oleh Kabinet Perang, Perdana Menteri. Kami tahu bahwa mereka tinggal di lingkungan yang sangat sulit, kata juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada CNN International. Namun dia menambahkan bahwa Joe Biden juga sudah sangat jelas tidak menginginkan perang dengan Iran. Kami tidak berupaya memperluas konflik ini. Kami tidak ingin melihat hal-hal meningkat. Menurut laporan channel N12 News Israel, berbagai opsi dibahas dalam pertemuan yang berlangsung beberapa jam yang akan menunjukkan bahwa tindakan Iran telah melewati garis merah tanpa memicu respons yang lebih besar, seperti yang diancam oleh Teheran. N12 melaporkan bahwa Israel bermaksud untuk berkoordinasi dengan AS mengenai tanggapannya, namun pemerintahan Biden telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengambil bagian atau membantu serangan balik Israel. Para pejabat AS tampak pasrah pada Senin karena pemerintah Israel tidak akan mengindahkan nasihat Biden untuk mengambil kemenangan, setelah menembak jatuh sebagian besar rudal dan drone Iran yang masuk pada Sabtu malam dan Minggu pagi. Opsi serangan. IDF mengeklaim mereka menembak jatuh 99% drone serta rudal balistik dan jelajah. Namun kemudian dilaporkan bahwa banyak amunisi Iran yang gagal diluncurkan atau jauh dari targetnya. Pada akhirnya, hanya 4 rudal Iran yang menyerang di dalam dan sekitar pangkalan Nevatim. Namun, pemerintahan Biden tetap berharap bahwa serangan balasan tersebut tidak akan secara fisik menargetkan apapun di wilayah Iran, tetapi akan berbentuk serangan siber berskala besar, atau ditujukan pada perwakilan Iran atau sasaran militer Iran, seperti drone dan pabrik manufaktur di negara ketiga seperti Lebanon, Suriah, atau Irak. Para pejabat menyatakan kemungkinan lain adalah serangan rahasia terhadap sasaran di Iran, yang tidak secara eksplisit diakui oleh Israel namun diketahui secara luas telah dilakukan oleh pasukan khusus atau intelijen Israel. Selama beberapa dekade terakhir telah terjadi serangkaian pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran dan ledakan di situs-situs sensitif militer yang dikaitkan dengan Israel, namun setiap serangan terbuka terhadap situs-situs militer atau sasaran infrastruktur di Iran akan dipandang berbeda oleh Teheran. Beberapa tokoh garis keras keamanan Israel mungkin melihat perkembangan akhir pekan ini sebagai jendela peluang untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, di mana para teknisi Iran makin dekat untuk membuat uranium yang dapat dijadikan senjata sejak runtuhnya perjanjian nuklir tahun 2015, yang dipicu oleh keputusan sepihak Donald Trump yang diri dari perjanjian. Seperti halnya serangan hari Sabtu terhadap Israel, jumlah korban atau kerusakan yang disebabkan oleh pembalasan langsung Israel kemungkinan besar akan menentukan langkah Iran selanjutnya. Perang Dunia III. Kekhawatiran atas eskalasi konflik yang bisa memicu perang besar sehingga menjadi Perang Dunia III pun menjadi kekhawatiran negara-negara sekutu Israel. Biden dan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menghubungi negara-negara Arab tetangga Israel pada Minggu dan Senin untuk meyakinkan mereka tentang posisi Washington bahwa mereka mendesak Netanyahu untuk tidak menanggapi serangan Iran dan bahwa AS tidak akan berperan dalam serangan balasan Israel. Prancis, yang pesawatnya berperan dalam menembak jatuh amunisi Iran yang masuk pada Minggu, bergabung dengan kekuatan asing yang menyerukan agar Israel menahan diri.
Selama beberapa tahun sekarang kami memiliki pangkalan udara di Yordania untuk memerangi terorisme, kata Emmanuel Macron kepada saluran berita BFM TV. Wilayah udara Yordania dilanggar. Kami membuat rencana, kami lepas landas dan kami mencegat apa yang harus kami cegat. Macron menggemakan posisi Biden, dengan mengatakan Prancis akan membantu meningkatkan pertahanan Israel tetapi tidak akan menyetujui serangan balik di wilayah Iran. Kami akan melakukan segalanya untuk menghindari kebakaran besar, artinya eskalasi, kata Macron. Kita harus berada di sisi Israel untuk memastikan perlindungan maksimal, namun juga menyerukan batasan untuk menghindari eskalasi. Dia mengatakan penekanan masyarakat internasional harus pada mengisolasi Iran, meyakinkan negara-negara di kawasan bahwa Iran adalah bahaya, meningkatkan sanksi, dan memperkuat tekanan terhadap kegiatan nuklir.